Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai pada tahun 2020 dengan meluncurkan 6 episode Merdeka Belajar yang menghadirkan berbagai kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Selanjutnya pada tahun 2021, Kemendikbudristek meluncurkan 8 episode Merdeka Belajar yang berfokus pada beberapa prioritas, di antaranya penguatan pendidikan tinggi, revitalisasi pendidikan vokasi, digitalisasi sekolah, serta komitmen membebaskan kampus dari kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2022, Kemendikbudristek kembali meluncurkan 8 episode Merdeka Belajar dengan titik fokus pada perbaikan kurikulum dan teknologi pembelajaran, peningkatan sistem pendanaan dan beasiswa, serta pemajuan kebudayaan dan bahasa daerah. Pada awal tahun 2023 ini, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, yang mengusung 3 pilar program. Pertama, pemilihan dan penjenjangan. Kedua, cetak dan distribusi. Ketiga, pelatihan dan pendampingan. Dan episode ke-24, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sebuah gerakan untuk memastikan setiap anak mendapat haknya memperoleh pembelajaran yang tepat. Melalui terobosan ini, Kemendikbudristek memutus miskonsepsi praktik pembelajaran bagi anak usia dini dan memastikan tidak adanya patahan pembelajaran dari jenjang PAUD ke jenjang SD, sehingga peserta didik dapat menguasai 6 kemampuan dasar yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Korwil Camilik Kecamatan Karawang Barat, Bapak Haji Suharya SPD MM. Yang terhormat Ketua PGRI Kecamatan Karawang Barat, Bapak Asep Suryana SPD. Yang terhormat Bapak Narasumber Implementasi Kurikulum Merdeka, Bapak Dr. Sandi Budi Iriawan MPD.
serta Bapak Ibu undangan dan peserta workshop yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkanlah kami selaku panitia mengucapkan selamat datang, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan workshop untuk perubahan lingkungan belajar, implementasi kurikulum merdeka bagi kepala sekolah, guru kelas 2, guru kelas 5, guru PJOK, dan guru agama. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kami akan membacakan susunan acara dalam pembukaan kegiatan hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Korwil Cambidi Kecamatan Karawang Barat sekaligus secara resmi membuka acara, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penutup. Demikian susunan acara untuk kegiatan pembukaan kali ini. Menginjak pada acara pertama yaitu pembukaan. Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Irma Yuspita Dewi SE SPD. Kepada Ibu Irma Yuspita Dewi kami persilahkan. berlimpah dan berkah, amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan selamat datang narasumber kita ya, Bapak Dr. Sandi Budi Irawan MPD. Alhamdulillah masih muda Pak Dokter ya, masih muda, masih semangat ya. Dan juga selamat datang pada Ketua Panitia, Ketua PGRI, Bapak Ibu Kepala seluruh peserta ya, pada pagi hari ini. Kita di tanggal 7 Agustus ini akan mengikuti kegiatan penting ya, sebagai tindak lanjut dari workshop atau bintek ya, IKN perwakilan Karawang Barat ya, dengan distrik di Hotel Asia Link ya pada bulan Juli ya, 4 hari. Nah, kita tindak lanjut. Kemudian kegiatan ini bagi kita semua, bagi saya sendiri ya, rekan-rekan kepala sekolah, Bapak Ibu guru ya sangat penting.
Apalagi panitia, ya ini panitia kita dari Bapak Ibu pengawas, Ketua K3S, PGRI ya, KKG, Bu Irma dan kawan-kawan ya, memikirkan bagaimana kegiatan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ingin kita Pak Dokter ke bulan Juli ya, sebelum ajaran baru inginnya, ya sebelum tanggal 17. Tetapi kegiatan kita di sekolah masing-masing ya, kemudian selesai PPDB dan lainnya, daftar ulang dan juga implementasi di tingkat kabupaten juga baru berjalan. Kemudian anggaran sudah siap Pak Dokter ya, karena bos alhamdulillah lancar. Akhir Juli alhamdulillah lancar anggarannya. Hanya panitia ingin menyajikan kepada Bapak Ibu semua materi yang terbaik, yang narasumber yang terbaik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ada dua alternatif tadinya, Bu Nelly ya. Kita rapat beberapa kali dengan Ketua PGRI juga, K3S ya, Bapak Ibu pengawas. Pertama mau dilaksanakan di gugus ya, berarti 5 gugus ya, keliling gitu ya, pertemuannya di jadwal. Tapi alternatif kedua diadakan di Hotel KI di sini ya. Jadi disepakati akhirnya apa? Alternatif kedua yaitu di sini di Hotel KI ya, tidak digugus. Kalau digugus Bapak Ibu bosan, jenuh gitu ya. Di sekolah ya. Kalau di sekolah nggak ada AC-nya ya. Nggak ada AC-nya. Kalau di sini kan nyaman, sejuk, betul tidak? Ya. Mencoba di hotel kata Pak Ketua PGRI ya, baik yang di lantai 2 maupun yang di sini. Nah karena itu mudah-mudahan kita pilih di sini ya, suasana baru, semangat baru, setuju? Ya. Dan nanti hasilnya juga mudah-mudahan maksimal. Ya, tepuk tangan Bu Neneng ya, mudah-mudahan dapat. Itu mungkin Pak Dokter ya, sebagai motivasi untuk kita bersama, bagi kita bersama. Terakhir saya bawakan oleh-oleh untuk kita semua. Olahraga minggu, mari kita goes. Cakep. Tapi yang cakep Pak Dokter ya, Pak Soleh udah kurang cakep. Ya. Olahraga minggu, mari kita goes. Jangan lupa yang banyak bawa bekalnya. Workshop IKM Karawang Barat pasti sukses. Bersama Pak Dr. Sandi karena pakarnya. Satu lagi, bunga di taman tumbuh mekar disinari matahari yang hangat. Peserta IKM Karawang Barat pasti lebih semangat. Itu saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop ya untuk perubahan lingkungan belajar di kurikulum merdeka bagi kepala sekolah, guru ya, PJOK, guru agama ya, guru kelas 2, kelas 5 dengan ini dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suharya SPDMM yang telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka secara resmi kegiatan workshop pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara yang akan kita ikuti pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Kahfi SPD. Kepada Bapak Asep Kahfi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara workshop selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa dan mohon maaf. Untuk yang non muslim dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan untuk
yang agama Islam untuk mengikutinya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini amai wa bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalla karim wa adi bismillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan mengucap puji dan syukur kepada hadirat pada hari ini kami terkumpul dalam acara workshop implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023. Ya Allah ya Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan pemahaman kami, agar kami dapat mengerti hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Kahfi SPD. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah rangkaian acara pembukaan workshop untuk perubahan lingkungan belajar implementasi kurikulum Merdeka. Akhir kata, kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan pada moderator yang akan mendampingi kita dalam menyimak pemaparan materi dari narasumber. Kepada moderator Ibu Irma Yuspita Dewi SDSPD kami persilahkan. Jadi Bapak dan Ibu, mohon izin yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu pengawas yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menjadi moderator pada hari ini karena sumber kita yang sangat luar biasa. Tapi untuk memfokuskan semuanya ya Bapak dan Ibu, tadi yang tadi diulangi lagi ya Bu. Karawang Barat makin hebat. Guru Karawang Barat luar biasa. Sekali lagi, Karawang Barat makin hebat. Guru Karawang Barat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemudian sekarang coba Bu, saya inginkan tadi tepuk fokus Bu. Oh ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, apalagi Bu? Mengingat, usah lagi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Karena kita mau fokus nih ke narasumber kita ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokusnya kepada narasumber kita. Baik Bapak dan Ibu, ada pantun buat Prof. Sandi ini di awal ini Pak Prof. Tanpa Kawia. Belum ya? Mari kita belajar huruf sandi. Cakep ya? Untuk mengenal teknik pramuka. Cakep. Mari kita membuka cakrawala kurikulum Merdeka bersama Prof. Sandi yang luar biasa. Ya Prof. Sandi, bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Terima kasih atas kedatangannya. Saya buka dulu profil beliau. Yang pertama, nama lengkap Bapak Sandi Budi Iriawan, tempat tanggal lahir di Bandung 20 Oktober 1979. Beliau status PNS, kemudian alamat beliau di Bandung, asal instansi Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian jabatan fungsional lektor, kemudian pangkat atau golongan penata tingkat 1, golongan 3D, kemudian UPTK tujuan
Itu Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat pendidikan S3, S1 dulu ya Bu. S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung. S2 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia. S3 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Kemudian bidang keahlian, beliau pendidikan yang pertama, pendidikan matematika ke SD-an, kemudian piagam karya bakti Satya 10 tahun, hak cipta sintas model pembelajaran Amora, hak cipta sistem sosial model pembelajaran Amora, hak cipta prinsip reaksi model pembelajaran Amora, hak cipta model RPP pembelajaran Amora, hak cipta model buku guru pembelajaran Amora, hak cipta model buku siswa pembelajaran Amora. Pengalaman kerja dan jabatan beliau sangat banyak nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, dosen prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, PGSD Pedagogi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua, dosen prodi PGSD pengajar di Bandung. Kemudian wakil kepala sekolah SMK Manajemen Informatik. Kemudian tim pengembang kurikulum tim pengembang kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pengajar matematika dan fisika Lembaga Bimbingan Belajar Indonesia Kuantum Bandung, Jawa Barat. Ya ini ya Bu ya. Kemudian jabatan terakhir ini banyak banget Bu. Ini jabatannya ada berapa ratus ya Bu. Ini saya kalau bisa baca di blog nih, kebanyakan di blog. Kemudian beliau yang terakhir pengalaman untuk mengajarnya ini ya, sebentar. Ini pengalaman yang terakhir ini Bapak saya sebutkan. Ini sebetulnya ini 2019 ya Prof ya. Ini sebetulnya banyak nih. Beliau mengisi 110 workshop pengisi sebagai narasumber, yaitu diantaranya workshop penyusunan pedoman penghargaan award tahun 2019, dan ini terdata 2019 ya Prof ya. Ya baik Bapak dan Ibu, berikan tepuk tangan untuk Prof Sandi. Ya, kepada Prof Sandi, waktu yang seluas-luasnya kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan bersama guru-guru kelas 25 untuk mempersiapkan tahun ajaran baru ke depan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Pada kesempatan ini juga telah hadir para pengawas juga kepala sekolah yang mungkin nanti akan melaksanakan supervisi berdiferensiasi yang akan mewarnai supervisi pendidikan di kurikulum merdeka. Seperti apa supervisi dilaksanakan berdiferensiasi, kemudian berubah maknanya dari vision from the superpower menjadi vision yang punya power. Jadi nanti di kurikulum merdeka tidak diperkenankan kepala sekolah dan pengawas pada saat supervisi pendidikan langsung mencoret-coret RPP guru salah dan benar, tetapi harus banyak bertanya apa maksudnya. Setelah tahu apa maksudnya, maka dengarkan apa tujuannya. Karena setiap guru melakukan apapun di kurikulum merdeka selalu ada tujuan yang selalu berorientasi pada siswa. Setelah didengar, bisa jadi guru sudah paham bahwa perencanaan pembelajaran dikembangkannya berdiferensiasi. Karena di kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi atau tidak yang tahu adalah gurunya. Kepala sekolah dan pengawas hanya sok tahu saja, Waduh, ya. Jadi yang lebih tahu nanti gurunya, yang lebih tahu kebutuhan anak gurunya, yang lebih tahu data tentang anak di kelas gurunya. Kalau begitu apa? Di kurikulum merdeka banyak bertanya daripada banyak menjudge salah benar pada saat supervisi pendidikan. Ini yang disebut dengan differentiated supervision, supervisi berdiferensiasi. Dan nanti mudah-mudahan kebahas seperti apa supervisi pendidikan versi kurikulum merdeka beserta dengan instrumen-instrumennya supervisi pendidikan supaya mengarah pada supervisi yang sifatnya formatif bukan lagi sumatif. Kalau sumatif namanya PKG, penilaian kinerja guru. Kalau supervisi itu formatif, perbaikan kinerja kepala sekolah dan pengawas, bukan perbaikan guru, bukan. Supervisi itu perbaikan kinerja kepala sekolah dan pengawas. Jadi pengawas dan kepala sekolah sedang bercermin pada guru. Kalau gurunya jelek, itu cerminan kepala sekolah dan pengawasnya jelek, gitu Ibu.
Jadi ketika kita menuntut, ya tidak ada yang salah dengan yang dituntun, yang salah yang menuntun, karena yang dituntun sedang belajar. Jadi yang salahnya yang menuntut. Nah, begitu juga dengan guru kepada siswa, ya akan lebih banyak formatif daripada sumatif, yaitu memperbaiki layanan, bukan menyalahkan siswa. Karena siswa sedang belajar, tidak ada yang salah ketika orang sedang belajar. Yang salah adalah orang-orang yang menuntunnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita samakan persepsi ya tentang kurikulum merdeka. Saya bahas kurikulum merdeka dulu. Setelah itu baru IKM. Beda ya, kurikulum merdeka dengan IKM beda. Kalau kurikulum merdeka itu hakikat, kalau IKM itu syariat. Kalau hakikat biasanya berbicara alam-alam ilahiyah yang sempurna, utopia. Kalau IKM berbicara alam-alam kebijakan pemerintah. Jadi ada IKM, ada kurikulum merdeka, berbeda. Yang saya bahas adalah kurikulum merdeka dulu, supaya paham kurikulum merdeka yang sempurna utuh seperti apa. Nah, barulah ada IKM yang bisa jadi bertentangan dengan kurikulum merdeka. Karena ketika IKM dilaksanakan banyak faktor yang dipertimbangkan. Indonesia siap atau enggak? Gitu. Nah, ternyata ada beberapa hal belum siap. Makanya kita tidak bisa melaksanakan kurikulum merdeka 100% hari ini. Bisa jadi ke depan dengan adanya episode Merdeka Belajar, step by step barulah diperbaiki menuju sempurna. Ada episode 1, episode 2, sekarang episode ke-24. Bunyinya transisi PAUD SD. Tidak ada tes calisung masuk ke SD dari PAUD, terima siswa apa adanya. Karena mereka sudah unik dengan segala keunikannya, beda dengan yang lain, semua ABK. Anaknya ABK, gurunya GBK, kepala sekolah KSPK, pengawas KSPK. Jadi di kurikulum merdeka semua adalah khusus berkebutuhan khusus. Karena dipandang unik, berbeda, tidak ada yang sama. Kalau semua beda, unik berarti semua berkebutuhan khusus. Kalau semua ABK, tidak ada jalur prestasi, tidak ada jalur tes, terima siswa padanya. Semua sudah berprestasi, hanya kita tidak tahu apa prestasinya, gitu Ibu. Ya. Jadi nanti masuk ke SD, SMP, SMA tidak ada jalur prestasi. Kalau kurikulum merdeka, Indonesia belum siap, maka IKM-nya masih ada jalur prestasi. Di kurikulum merdeka semua anak naik kelas terus, nggak ada anak yang tinggal kelas. Di kurikulum merdeka, Indonesia siap belum? Kalau begitu apa? Masih ada kriteria kenaikan kelas, masih ada kriteria kelulusan di juknis kurikulum merdeka. Padahal secara hakikat anak naik kelas otomatis di kurikulum merdeka. Jadi bedakan ya kurikulum merdeka dengan IKM. Nah, yuk sama-sama kita pelajari tentang kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu harus bisa membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Oke. Satu, apa bedanya KD dengan CP? Silakan, ada yang bisa menyampaikan. Apa bedanya KD dengan CP? KD itu kompetensi dasar, CP itu capaian pembelajaran. Bedanya apa? Satu dulu, harus nangkap dulu sih. Kurikulum merdeka ganti-ganti istilah sih gitu. Kurikulum merdeka tidak hanya sekedar ganti istilah ya, ada makna. Makanya harus bisa membedakan apa bedanya KD dengan CP. Satu, kalau KD anak harus selesai 1 tahun. Bunyinya ada di Permendikbud nomor 24 tahun 2016 atau Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Apa? KD, kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa pada setiap jenjang kelas. Jenjang kelas di Indonesia 1 tahun. Berarti apa? KD bermakna apa? Anak harus bisa 1 tahun. Anak kelas 1 harus bisa KI 1, 2, 3, 4 kelas 1 di kelas 1. Anak kelas 2 harus bisa KI 1, 2, 3, 4 kelas 2 di kelas 2. Jadi anak harus bisa 1 tahun. Padahal anak beda-beda. Kalau anak dipaksa bisa harus 1 tahun, berarti anak dianggap sama, betul nggak? Padahal menurut undang-undang anak beda. Berarti tojaiyah antara KD dengan undang-undang. Berarti KD berbahaya. Kenapa? Melanggar undang-undang. Menurut undang-undang anak beda. Berarti nanti anak harus bisa pada waktu yang beda-beda. Nah, kenapa oleh pemerintah ditetapkan untuk anak menguasai KD 1 tahun? Berarti kalau semua anak dipaksa 1 tahun harus selesai, berarti semua anak dianggap sama. Berarti bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan adalah apa? Upaya sadar dan terencana agar setiap anak tumbuh sesuai dengan potensi kodrati masing-masing. Berarti setiap anak unik. Kalau begitu KD gagal. Jadi kalau KD apa? Anak harus bisa 1 tahun. Berarti anak dianggap sama. Kalau CP, anak akan bisa pada waktunya. Kapan? Teuing iraha. Nah, itu CP. Nah, teuing iraha ditutupan ku Allah supaya kita berjuang.
Kalau begitu Tuhan merindukan perjuangannya, tidak merindukan hasilnya. Bahkan hasilnya akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua akan kembali ke kita. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Telah kuilhamkan dua pilihan, baik dan buruk, kiri dan kanan. Kiri banyak penderitaan, kanan akan banyak kebahagiaan. Tapi kita memilih jalan kiri, maka kita disiksa oleh pilihan kita sendiri. Jadi Tuhan takkan pernah menyiksa kita, karena kita sebutir debu yang tidak ada apa-apanya. Ketika yang maha besar menyiksa sebutir debu, maka Tuhan akan hilang kemuliaannya. Jadi Tuhan bukan penyiksa, dan Tuhan tidak akan pernah menyiksa kita. Yang menyiksa kita siapa? Pilihan atas dosa-dosa kita. Karena kita sudah dikasih tahu, sebelah kiri banyak penderitaan, sebelah kanan banyak kebahagiaan. Tapi tetap kita pilih jalan kiri, berarti yang menyiksa kita adalah dosa-dosa kita atas pilihan kita, karena kita memilih jalan yang kiri. Ayat tadi ada di surat Asy-Syams ayat 8. Ayat tadi yang itu akan kembali ke kita. Jadi yang diinginkan oleh kurikulum merdeka apa, Ibu? Bekerja yang sebaik-baiknya, berjuang untuk anak, dan kelak itu semua akan kembali kepada diri kita. Nah, kenapa waktu anak bisa ditutup oleh Allah? Karena kalau anak dibuka akan bisa baca di kelas 5, maka di kelas 1, 2, 3, 4 tidak akan benar ngajarnya. Makanya ditutup. Supaya apa? Supaya berjuang. Dan Allah tidak merindukan hasilnya, tapi merindukan perjuangannya. Jadi perjuangannya yang dinilai, bukan hasilnya. Maka di kurikulum merdeka, orientasinya bukan pada hasil, tetapi pada proses. Dengan demikian, mau bisa di kurikulum merdeka lebih dihargai daripada bisa. Sekali lagi, mau bisa di kurikulum merdeka lebih dihargai daripada bisa. Karena Allah tidak butuh kita bisa. Bahkan Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan, Allah tidak butuh kita. Berarti tidak butuh kita bisa. Hanya mengharapkan kita berjuang untuk diri kita sendiri. Jadi berjuang. Kalau begitu apa? Kalau perjuangan, nikmati prosesnya. Wa khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tastanjirun. Jangan menyegerakan sesuatu karena sesuatu sudah ada waktunya. Segerakan memulai kebaikan, nikmatilah prosesnya, jangan menyegerakan hasilnya karena hasil ada waktunya masing-masing. Nah, itu di surat Al-Anbiya ayat 37, nanti bisa dibuka. Dengan demikian, Bapak-bapak Ibu ya, anak akan bisa pada waktunya. Iraha, betul. Kalau begitu apa? Ikhtiar dan doa. Itulah kurikulum merdeka. Karena tulisan di lauh mahfuz bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Karena lauh mahfuz ciptaan Tuhan, maka lauh mahfuz tulisannya bisa diubah oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau lauh mahfuz tidak bisa diubah, berarti lauh mahfuz jadi Tuhan. Pasti tulisan di lauh mahfuz akan bisa diubah. Anak ini akan bisa baca di usia 30. Kemudian gurunya berikhtiar dengan keringat dan air mata, di malam hari bersujud untuk anak ini bisa baca, diubah tulisannya 20 tahun saja. Ternyata 20 tahun juga masih berdoa, masih berikhtiar gurunya untuk membuat anak bisa. Udah dihapus lagi 15 tahun. Tidak bisa juga 10 tahun. Tidak bisa juga besok. Tidak bisa juga 1 detik kemudian. Berarti anak bisa bukan karena kita, anak bisa karena rahmat Allah. Gitu Bapak. Jadi anak bisa bukan karena kita, karena rahmat Allah. Kalau begitu raih saja kemuliaan diri kita melalui berjuang membuat anak mau bisa. Jadi mau bisa lebih penting daripada bisa. Yang kedua, orientasi pendidikan bukan hasilnya tetapi prosesnya. Dengan demikian harus ada keringat dan air mata dalam pendidikan. Oleh siapa? Oleh siswa dan guru. Seperti meraih merdeka tidak gratis. Merdeka diraih dengan nyawa dan darah. Artinya apa? Semakin kurikulumnya merdeka bukan berarti semakin melehoy. Semakin kurikulum merdeka semakin akan capek. Tapi capeknya pada saat menuntun anak, bukan capek pada saat membuat administrasi sekolah. Makanya kurikulum merdeka apa idenya? Menyederhanakan dari administrasi guru yang ribet ngejelimet. Supaya guru lelahnya ketika mengajar bukan pada saat membuat RPP. Visi RPP bagus, ngajar tidur semua jadi sampai nanti ketika di kelas ya. Makanya di kurikulum merdeka guru sulit dicari di kelas. Kenapa? Karena sudah berbaur bersama anak. Tidak lagi ada di depan papan tulis, tetapi akan ada langkah ke setiap anak.
Yang ini ada kukunya ditetekan, yang ini ada kutunya ditenesan, yang ini kukunya kotor dibersihkan, ya. Yang ini tali sepatunya keluar diselamatkan, ditalikan. Kelak FPB dan KPK akan dilupakan, tetapi sentuhan itu akan selalu ada dalam hati siswa. Itu yang disebut dengan pendidikan. Jadi di kurikulum Merdeka guru sulit dicari. Kenapa? Sudah bersama anaknya. Makanya kurikulum Merdeka yo ayo. Nah, artinya apa? Ayo itu ajakan untuk diri kita 10 ke jari. Jadi kalau ada ayo diskusi, gurunya ikut diskusi. Ayo membaca, gurunya ikut membaca. Ayo mengamati, gurunya ikut mengamati. Ini yang disebut teladan, dan sampai kapanpun teladan dalam metode terbaik dalam mendidik. Jadi role model, teladan. Yo ayo, ajakan pada diri kita. Kalau anak ditugaskan membaca, gurunya ikut membaca. Bahkan duluan membaca. Kalau ada literasi, gurunya ikut membaca. Jangan sampai hanya ada tepuk literasi dan pohon literasi. Maca nanti. Lobating seremonial, Ibu ya. Lobating seremonial. PPK tepuk PPK. Profil pelajar Pancasila tepuk profil pelajar Pancasila. Hari PPK nanti. Hari profil pelajar Pancasila nanti. Pohon literasi di belakang sampai ramatan. Artinya apa? Kita senang dengan seremonial, tapi itu dilaksanakan. Ya. Tepuk literasi, tok maca. Pohon deh. Mana-mana pohon literasi, macam itu berarti banyak pohon dengan idean. Macam itu. Nah, hal-hal yang seremonial, Bapak ya. Yuk kita sama-sama perbaiki. Kita fokus pada substantif. Seperti P5 ada expo, P5 ada gelar karya, P5 ada pameran, itu akan menggiring pada kompetisi. Kalau menggiring pada kompetisi nanti menggiring pada kebohongan gitu. Contoh kalau rapot pendidikan dibuka oleh dinas pendidikan di depan semua kepala sekolah, semua sekolah itu di rapot pendidikannya dibuka, maka mungkin bakal jadi kompetisi. Karena akan malu melihat rapotnya merah. Akibatnya esok hari akan dihijau-hijau dengan kebohongan. Jadi hindari kompetisi, karena kurikulum Merdeka bukan tentang kompetisi, tapi tentang kolaborasi, Ibu. Makanya nanti P5 tidak wajib expo ya, P5 tidak wajib pameran. Mau pameran silakan, gak jadi apa-apa. Saya khawatir dengan adanya pameran dan expo yang diwajibkan, akibatnya orang memandang bahwa kurikulum Merdeka semakin mahal. Nanti orang a priori negatif terhadap kurikulum Merdeka. Padahal yang salah kita yang tidak paham. Produk utama dalam P5 adalah karakter, dan karakter adanya dalam diri kita, bukan untuk disombongkan. Kalau gitu apa? Bukan untuk kita pamer-pamerkan. Karena P5 beda dengan PJBL, Ibu. Ya. Kalau PJBL itu khasnya produk benda. Kalau benda silakan dipamerkan. Kalau P5 karakter produk utamanya. Karakter itu bukan untuk disombongkan. Makanya silakan mau pameran silakan, nggak juga apa-apa. Jadi jangan sampai jadi wajib pameran deh. Akibatnya mungkin uang habis, uang sekolah dipakai pameran dah. Mendingan ngebiayaan budak untuk bisa sekolah daripada pakai pameran. Itu lebih bermakna, lebih apa dihargai. Kata-kata saya bukan dari saya, dari tim pengembang kurikulum di Jakarta. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman se-Indonesia bahwa P5 bukan tentang ekspo dan pameran, karena produk utamanya karakter bukan benda. Ya, kalau begitu apa? Kalau begitu bukan untuk diekspokan dan dipamerkan. Misi ini jadi kewajiban, itu kata orang kementerian di bagian Dopim. Termasuk saya ada di lingkaran di dalamnya. Nah, baru kali ini kita memiliki kurikulum visioner. Karena sebelumnya kurikulum itu dikenang jadi sejarah saja. Kurikulum 74, 84, 94, 2004, 2006, 2013, semuanya nama-nama tahun seperti nama-nama ikan gitu. Nah, sekarang baru kali ini kurikulum itu visioner, kurikulum merdeka. Dan merdeka adalah fitrah manusia yang unik dan berbeda. Kalau berbeda harus dimerdekakan. Kalau manusia sama nggak perlu dimerdekakan. Kenapa? Karena kesini semua, kesana semua. Nanti ke WC semua. Jadi kalau sama nggak ada estetika, nggak ada keindahan. Karena kita beda, berarti kita harus saling mengenal, harus bersilaturahmi, berarti harus dimerdekakan. Nah kalau begitu apa yang dimaksud merdeka? Visi Bapak dan Ibu, merdeka tidak membuat RPP, mungkin merdeka tidak dapat gaji baru. Visi nanti merdeka tidak mengajar, merdeka juga nanti gajinya turun, Bu. Nanti merdeka ngajar mah gitu-gitu kayaknya, merdeka juga gajinya 100.000 dari dulu, Bu. Tapi kan kita ingin naik gaji. Kalau gitu, yuk kita pun berubah kompetensinya supaya tidak lagi 100.000, Bu. Kita sudah 10 juta sekarang, Bu. Kalau gitu apa? Kemampuan kita pun harus 10 juta. Bapak Ibu ya.
Hasil UKG guru SD berapa di nasional? 54. KKM anak SD berapa? 75. Ayo nuntun anak sah, kurang atau udah? Dalam Ki Hajar Dewantara, tugas guru menuntun perkara anak jadi apa, akan bisa apa di luar kemampuan kita. Berikan saja yang terbaik ketika menuntun anak. Tapi saya hasil UKG guru 54. Udah SD 75 dalam peren. Kalau begitu apa? Udah kamalikeun nuntun urang lain budak anak nuntun. Lain urang nuntun budak. Udah nuntun urang. Udah aja boga ilmu, cinggar terus sampai ka jurang budak. Salah satunya hasil tim PISA selalu ranking ke 67, 70-an lah. Ya, dikutuk jadi batu, Ibu. Kenapa dikutuk jadi batu? Karena kita durhaka. Durhaka pada siapa? Pada kakek moyang kita sebagai orang tua kita. Di antaranya siapa? Ya Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa? Kemudian kakek moyang kita yang banyak tuh Kiai Haji Muhammad Zamzam, Hasan Bangir, Muhammad Yunus kalau di Persis. Kalau di di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, kalau di mana itu tadi Muhammadiyah, itu Muhammad Darwis atau Muhammad Dahlan dan sebagainya. Semua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari kalau di NU. Semuanya adalah pakar-pakar yang kita lupakan untuk bukunya dibaca. Karena biasa kita membaca David Ausubel, Vygotsky, Brunner, ya, kemudian Skinner, jarang membaca Ki Hajar Dewantara, Buya Hamka jarang. Berarti kita durhaka kalau sorangan. Makanya dikutuk jadi batu sia. 67 ranking ada. Dipisah tips dan plus karena kita dikutuk jadi batu. Nah sekarang yuk kita bedah bersama seperti apa pendidikan menurut bangsa kita, orang tua kita tercinta, paling tidak Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu Bapak Ibu apa? Bukan bebas tanpa batas. Merdeka itu apa? Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mampu menguasai diri, mampu mengontrol diri, mampu mengalahkan musuh terbesar dalam hidup. Siapa? Diri siapa? Diri kita. Jadi musuh kurangnya urang. Sebab dalam kurikulum merdeka manusia dipandang dua, hitam dan putih. Hitam bertanduk, putih berjubah. Tugas Bapak dan Ibu dalam mendidik membuat si putih dalam diri anak menguasai si hitam, sehingga kelak dia akan menjadi dirinya yang sejati, berprofil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dalam kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, berkemerdekaan global, ditambah rahmatan lil alamin untuk kemenang. Kalau MTS, di sini ada madrasah sanawiyah, gitu ya, atau madrasah ibtidaiyah, ayat 7 dimensi. Kalau di MI mah tambah yang ketujuh namanya rahmatan lil alamin. Kalau di yang umum ada 6 ya, 6 dimensi yang tadi saya sampaikan. Jadi tugas guru adalah menuntun. Kemudian merdeka artinya mandiri, bukan bebas, tak terbatas, tapi mandiri, mampu mengontrol diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kalau begitu Bapak Ibu, kenapa kurikulum merdeka? Kenapa kurikulum namanya kurikulum merdeka? Yang diinginkan adalah kemandirian anak. Yang diinginkan adalah inisiatif guru, kemandirian guru, perjuangan guru, survive guru, struggle guru, resilience guru, pantang menyerah, pejuang sejati sepanjang hayat. Tak eka guruna, bukan mediocre tetapi great teachers. Kalau mediocre apa? Guru yang bekerja sakaya-aya jika kamari, senang di zona nyaman. Tak eka mediocre, quitter, camper. Guru yang kurikulum merdeka harus apa? Climber. Apa itu climber? Kalau mendaki gunung sampai di tengah, insya Allah lebih indah di puncak daripada di tengah. Dia akan mendaki gunung sampai dia di puncak gunung tadi. Itulah great teachers yang dirindukan oleh kurikulum merdeka, termasuk kepala sekolah. Jadi tidak senang di zona nyaman, dia akan merangkak terus untuk sampai di puncak, sampai melihat bahwa di puncak itu keindahannya luar biasa dibanding di bawah dan di tengah. Nah ini, tapi nggak boleh sendirian. Karena kalau Bapak dan Ibu maju sendirian sampai di puncak, nanti ditemani jin-jin gentayangan yang ada kesurupan, ya. Jadi kalau ada di sini kepala sekolah, pengawas, guru yang majunya sendirian akan cepat sampai di puncak, tapi cepat juga kesurupannya. Karena di puncak kalau sendirian akan ditemani dengan jin-jin gentayangan. Jadi ingin segera turun ke bawah. Makanya di kurikulum merdeka apa? Maju bersama. Apa intinya? Berbeda bersama bahagia. Itulah kurikulum merdeka. Berbeda bersama bahagia. Nah kalau kita beda, berarti anak akan bisa pada waktu yang beda. Ini yang disebut capaian pembelajaran. Sekali lagi, apa bedanya KD dengan CP? KD harus selesai 1 tahun, CP anak akan bisa pada waktunya. Kira teuing gitu. Nah betapa lain dukun gitu. Dukun gitu apa? Pokoknya mah apa? Lakukanlah yang terbaik. Makanya dampaknya begini nih, kalau KD anak belum mencapai KKM remedial,
Anak belum mencapai KKM, remedial. Anak belum mencapai KKM, remedial. Kita mulai lelah, tapi dia belum menguasai 1 tahun, apa? Tong naik kelas. Jadi KD kalau dipertahankan banyak anak yang tidak naik kelas, atau banyak katrol dari gurunya. Jadi ada 2 pilihan kalau KD dipertahankan: anak tidak naik kelas atau banyak kebohongan dalam pendidikan. Contoh, anak teh nilainya 60, di remedial masih 60. Padahal KKM 75. Apa kata guru yang penuh dengan kasih sayang? Saya tidak ridho anak saya tidak naik kelas. Akibatnya anak dikatrol nilainya menjadi 75, tetapi di balik kasih sayang muncul kebohongan. Diawali dengan kebohongan, siap-siap bohong untuk yang kedua kalinya, menutupi kebohongan yang pertama. Siap bohong yang ketiga kalinya, menutupi kebohongan 1 dan 2. Jangan dibiasakan berbohong, karena akhirnya akan berbohong juga dulu. Meskipun kasih sayang. Jadi 2 pilihan kalau KD dipertahankan. 1, anak terancam tidak naik kelas. 2, karena gurunya sayang, akibatnya gurunya bohong untuk mengkatrol nilai menjadi 75. Bahasa bohong ada di mana? Ada di Juknis Kurikulum 2013. Apa bunyinya? Sekali anak di remedial, meskipun nilainya di bawah KKM, anggap saja pada KKM. Betul nggak? Ada Juknisnya. Jadi sekali anak di remedial, meskipun nilainya di bawah KKM, anggap saja pada KKM. Kata anggap saja kurang bagus untuk manusia, karena nanti manusia akan jadi kelinci percobaan. Kalau anggap saja nanti berakhir dengan apa? Maknya teuing susudanan. Nah gitu itu kurang halus. Nah dengan demikian maka karena KD anak akan banyak tidak naik kelas atau guru berbohong, karena anak dipaksa harus selesai 1 tahun, maka digantilah dengan CP. Apa CP? Anak akan bisa pada waktunya. Nah ini CP nih. Anak belum mencapai KTP remedial, anak belum mencapai KTP remedial, anak belum mencapai KTP remedial. Kita mulai lelah karena kita pun harus mengurus diri, keluarga, anak di rumah. Maka apa kata Beritu Merdeka? Setelah berikhtiar, baru berdoa. Ya Allah, semua perjuangan sudah saya lakukan untuk dia bisa baca, tapi kekeh dia tidak bisa baca. Bukan salah dia ya Allah, salah diriku yang tidak tahu siapa dirinya. Yang lebih tahu tentang dirinya adalah dirimu. Maka di malam hari yang sunyi ini saya serahkan dia padamu supaya dia bisa baca oleh khususan di kelas 2. Nah, khususan gitu deh. Jangan bisa baca remedial, jangan bisa baca remedial, jangan bisa baca remedial. Capek? Ya Allah. Saya juga sudah berjuang gitu keringat dari mata. Tapi kekeh bisa baca. Bukan salah dia ya Allah, salah kami yang tidak tahu yang punya tentang dia. Dan lebih tahu tentang dia hanyalah dirimu. Maka di malam hari yang sunyi ini saya serahkan dia padamu supaya dia bisa baca oleh Pak Ujang di kelas 3. Nah, eta CP bisa membedakan? Tolong bedakan KD dengan CP ya. KD yang tadi, CP yang tadi. Mudah-mudahan dengan ilustrasi tadi bisa menangkap maksudnya. Bahwa KD anak dipaksa selesai 1 tahun. CP anak akan bisa pada waktunya. Karena KD anak harus bisa 1 tahun, nilainya dikatrol. Makanya kalau anak naik ke kelas 2, kata guru kelas 2 non, materi kelas 1 pasti terus beres. Padahal aja dari katrol. Maka guru kelas 2 ngajar langsung ke materi kelas 2. Naik lagi anak dari kelas 2 ke kelas 3, kata guru kelas 3 apa? Mata naik, oke materi kelas 1 serta kelas 2 terus beres. Maka guru kelas 3 ngajarnya langsung ke kelas 3. Gitu kan? Kalau CP enggak. Anak naik ke kelas 2, ya, karena sudah didoakan, tapi ada catatan dalam rapot bahwa anak belum bisa baca. Dipelajari oleh guru kelas 2, ini kan bisa baca. Maka guru kelas 2 bakal ngajarkan baca yang budak ini. Masih kan bisa baca, tulis lagi di rapot, dibaca lagi oleh guru kelas 3, ya kan bisa baca. Diajari dari baca budak ini. Sampai ke kelas 12, dipelajari rapotnya oleh guru kelas 12, dulu kan bisa baca. TP kelas 1 aja di kelas 12. Tujuan pembelajaran kelas 1 SD ada di pasir F, ada di kelas 12. Dibaca oleh guru kelas 12, gereja bisa baca. Kalau gitu apa? Diajarkan baca seperti itu. Meskipun diajarkan yang lain juga, tapi baca oke diajarkan. Kerja bisa baca, ditulis di rapot kelas 12 bisa baca. Dibaca, istri nanti, gereja bisa baca. Eta si budak bari pakai metode wiraga, mungkin di mana ku istrinya pakai metode wiraga, bari bisa apa? Bisa baca, itu bisa baca. Ternyata yang membuat dia bisa baca bukan guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang buat dia bisa baca adalah istrinya, sababiahnya. Tetapi semuanya adalah rahmat ilahi dia bisa baca. Eta dengan demikian apa coba Bapak Ibu? Kalau KD dipertahankan, gurunya pesimis, negatif thinking,
suudzon bahwa kelak anak akan bisa, sehingga guru banyak sok tahu menyampaikan materi sebanyak-banyaknya pada anak. Ini kalau Pak De dipertahankan. Cirinya apa? Guru banyak berdiri di depan papan tulis. Di papan tulis ada tulisan namanya materi, maka materi lebih besar daripada anaknya. Anaknya kecil semua. Guru pesimis ke anaknya. Akibatnya apa? Mau batu tunjuk. Kamu nggak bakal bisa, kamu dengerin ibu, dengerin lah. Kompetensi dasar. Jadi guru lebih dekat dengan papan tulis dibanding dekat dengan anak. Akibatnya anak jauh dari guru dan anak nampak kecil. Kalau anak nampak kecil, gurunya pesimis, negatif thinking, suudzon bahwa kelak anak akan bisa pada waktunya. Ini bahaya KD kalau dipertahankan. Makanya di kurikulum Merdeka KD diganti dengan CP. Kalau CP gurunya optimis, kelak anak akan bisa pada waktunya. Optimis. Sehingga gurunya karena optimis, gurunya dekat dengan anaknya, kelihatan anaknya nampak besar. Nampak besar. Dijauhin apa berarti? Pada saat tidur kita besar. Udah iya tuh bisa matematika tulisan halus. Udah iya tuh bisa nulis tapi balik nyanyi. Indonesia bermarifat wajibah kita udah iya tuh bisa nyanyi tuh bisa nulis ngaji halus. Kadang bari ngadawam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya ngaji halus. Ternyata setiap anak nampak besar dengan segala keunggulannya ketika kita dekat bersamanya. Semakin menjauhinya, semakin anak nampak kecil. Semakin kita dekat dengannya, nampak bahwa setiap anak unggul dengan segala keunggulannya, berprestasi dengan segala prestasinya. Ranking 1 Ahsanut Taqwim, ciptaan Tuhan yang sempurna, 100 nilainya. Jadi semua anak pada dasarnya nilainya 100 di rapot. Yang tertangkap oleh indera kita kebaikannya hanya 95, maka kita tulis 95. Karena di kurikulum Merdeka angka nggak bermakna, maka di kurikulum Merdeka jangan pelit memberi angka kepada anak. Karena 95 tidak bermakna, padahal aslinya anak bernilai 100. Ahsanut Taqwim di dalam Al-Quran. Apa? Sempurna. Berarti 100 KB. Lamun ibu diberi 70, berarti ibu menangkap dia 30 kila. Kenapa? Bisa jadi kita tidak terlalu dekat dengannya, sehingga kita kehilangan jejak tentang dia 30 poin. Padahal seharusnya setiap anak bernilai 100. Itu menurut kurikulum Merdeka. Dengan demikian apa di kurikulum Merdeka? Tidak ada jalur prestasi, tidak ada jalur tes. Semua anak sudah ABK, semua anak sudah unggul dengan segala keunggulannya. Terima saja apa adanya. Nah, Bapak Ibu, bisa dipahami? Nah sekarang pilih KD atau CP? Yang disebut kurikulum Merdeka, kamari membenci, kamari mengewa. CP aja alhamdulillah. Berarti kita senang terus ya. KD serang CPT. Akibat ada KD muncul KKM, betul nggak? Kriteria kecerdasan minimal, angkanya angka mutlak menjadi Allah. 75-80, anak pertama dibandingkan dengan 75, lama-kelamaan anak dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kalau begitu KKM berbahaya karena nanti akan membandingkan anak. Padahal membandingkan anak mah tidak perlu kalau anak dipandang beda. Membandingkan jeruk dengan apel, kalau apel ranking 1 jeruk marah, kalau jeruk ranking 1 apel yang marah. Kalau monyet dengan ikan naik pohon, lomba naik pohon, maka monyet ranking 1. Ikannya tidak akan bisa naik pohon. Tapi kalau berenang, ikannya ranking 1. Kalau begitu apa? Kalau beda bukan untuk dibandingkan. Indonesia memandang kita beda berarti bukan untuk kita banding-bandingkan, karena semua punya keunggulan. Tetapi kalau manusia dipandang sama, maka akan dibandingkan. KKM membandingkan. Kalau begitu apa? KKM menganggap manusia sama. Kalau begitu KKM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kalau begitu KKM digantikan dengan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Jadi apa bedanya KKM dan KKTP, Bapak Ibu? KKM membandingkan anak. KKTP memetakan anak. Tolong bedakan membandingkan dengan memetakan. Kalau membandingkan anak dianggap sama, kalau memetakan anak dianggap beda. Yang ini visuali diajari visual, yang ini kinestetik diajari kinestetik, yang ini auditori dipetakan. Berapa orang yang auditori, berapa orang yang kinestetik, berapa orang yang visuali dipetakan. Jadi KKTP memetakan, KKM membandingkan. Lebih setuju mana Bapak Ibu?